Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Mas Lutfi, Kepala Bakes Pampol Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati tuan rumah Kiai Baskomi. Yang kami hormati para penyuluh agama Islam bidang kerukunan umat beragama. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan rutin yang kita kemas dalam sebuah acara tibaan dialog kebangsaan. Ya, kemarin Pak Kasih tanya apa tibaan, ya pokoknya dialog kebangsaan. Jadi kalau di Kemenang itu teman-teman sekolahan, guru-guru itu ada istilah ngopi, Pak. Jadi ngobrol pendidikan. Nah, kita di penyuluh harus punya punya istilah berbeda. Karena itu kita di kerukunan umat beragama, maka kita kemas dengan istilah tibaan, dialog kebangsaan. Mas Lutfi yang saya hormati, yang hadir ini adalah teman-teman penyuluh Kementerian Agama bidang kerukunan umat beragama plus moderasi beragama yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi tugas beliau ini di masing-masing kecamatan. Ini hadir dari Wongsorjo, hadir dari Giri, dari mana-mana, dari Tegalsari, dari Gambiran. Alhamdulillah beliau ini di samping penyuluh punya jabatan luar biasa di tempatnya masing-masing. Ada ketua muslimat PAC Pesanggaran. Wah, itu ketua PAC muslimat Pesanggaran. Ada ketua MEC Tegalsari. Nah, macam-macam. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kebetulan Mas Lutfi beliau ini bertugas khusus di bidang kerukunan umat beragama. Maka kami merasa penting dalam kegiatan ini untuk memupuk rasa kebangsaan kita. Saya menghadirkan Pak Lutfi agar kita bersama-sama di penyuluh kerukunan umat beragama ini memiliki pemahaman yang sama dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. Lebih-lebih Pak Lutfi bisa dibekali karena jenengan di Bakes Pampol, karena di tahun 2023 ini adalah tahun-tahun politik, maka ini juga penting teman-teman penyuluh ini bisa menempatkan diri sebagai orang yang bisa menyejukkan dalam hal masalah-masalah perpolitikan. Maka nanti bisa disinggung hal-hal perkembangan perpolitikan nasional ataupun hal-hal yang terjadi di lokal Kabupaten Banyuwangi. Itu untuk sepenuhnya saya serahkan seluruhnya kepada Pak Lutfi untuk memberikan materi dan nanti bisa ada dialog dari panjenengan semuanya. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Pembina Penyuluh, Mas Guntur. Dulu waktu zamannya beliau Sekjen NU Dongkol, ya sekarang Sekjen NU Dongkol. Lurah masuk lurah Dongkol, Sekjen NU. Sekretaris juga. Waktu zamannya beliau saya ketua Lesbumi. Lesbumi. Lembaga Seni Budaya Muslim cabang NU. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, ustadzah. Alhamdulillah kita bertemu dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk hadir dalam tibaan ini. Dialog kebangsaan. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya karena saya memang ketika diundang hadir, insya Allah saya banyak hadirnya. Karena untuk melepas lelah ketika saya mengurusi konflik-konflik yang lain, saya ketemu panjenengan ini adem. Kemarin kita tidak bagian dari masalah berarti. Kemarin kita menyelesaikan
sampai pada MOU draft sampai penandatanganan di Kukun antara PT BSI Tumpang Pitu Tambang Emas dengan masyarakat Pesanggaran. Itu muslimatnya itu. Makanya saya tak sindir muslimatnya. Satu desa itu dapat dari golden share itu 5 miliar dan 500 juta per desa di ring 1. Dan itu belum, pokoknya kalau di sana itu musola, masjid, muludan, kuaben jaluk nih BSI, Pak. Wah, mantap. Iya. Kadek bingung ya. Saya sampai sindir kemarin. Lah terus kalau orang-orang daerah selatan using ada muludan sampai utang endok, utang pitik ya, saking cintanya pada Rasulullah. Oleh ganjaran, kadung ning ngono oleh ganjaran BSI ini. So ada yang masyarakat gotong royongnya tidak boleh hilang. Nggih, Mbak Anu nggih, wae muslimat, tapi luar biasa bisa mengajukan ya. Kan kemarin sudah, sekarang tinggal mengajukan ya. Kebutuhannya apa ya? Cantolkan ke desa mana? Oh, Sumber Mulyo, Pak Subali. Ya sudah, majukan apa kebutuhannya ke Pak Subali ya. Bilang dari Pak Lutfi gitu ya, diprioritaskan gitu. Ya nauli ya, tekon iki. Karena ten kiai. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nyantai mawon karena ini bukan pengarahan atau ini dialog. Insya Allah nanti panjenengan diundang hadir semua pada tanggal 28. 28 Januari ini. 28 Januari, enggak pesanggaran sampai oleh jatah. Ini ada grand launching kampung moderasi yang ada di Karangrejo. Kalau kemarin kan soft launching ya oleh Pak Kemenag. Sekarang grand launching. Pas dibersamakan dengan acara Imlek. Ada acara Imlek di situ, kita anggarkan festival Imlek. Dalam rangka festival Imlek itu nanti ada ini, ada persaudaraan lintas iman yang akan tampil memberikan karya-karyanya. Termasuk nanti ada javenan dan sebagainya. Nah, itu tidak pernah ada Kespangpol mengadakan festival-festival, kali zamannya saya itu megawe sing nyantai-nyantai tapi dekat dengan masyarakat. Karena kita ini akan memberikan semacam pembelajaran wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan Pancasila, tapi hati kita tidak dekat dengan masyarakat, ya tidak bisa. Karena ini kan soal kedekatan hubungan antara kita dengan teman-teman yang sekarang masa muda, namanya pemuda milenial gitu ya. Untuk itu teman-teman penyuluh bukan hanya memberikan penyuluhan yang konvensional ya, maksudnya penyuluhan, tetapi paling tidak misalkan materinya tentang narkoba. Banyuwangi ini zona merah dan zona hitam narkoba loh, Pak. Kemudian zona merah untuk LGBT. Maka kita ini akan mendekati seperti itu, maka harus ada yang iso ngepeatine para pemuda dan masyarakat. Strateginya memang bagaimanapun juga saya selalu mengedepankan pemberdayaan ekonomi gitu. Ketika mereka tidak diberi apa-apa, tidak ada hasil apa-apa ya, maka ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kalau paling gede-gede tok gitu ya. Tapi coba teman-teman berusaha mendekati melalui misalkan, ketika ada kelompok pemuda gitu. Kalau remaja masjid mudah ya, gampang gitu kalau. Tapi kan yang arah kita kan ndak ya sing melulu sing wis memang nganggo songkok gitu ya. Tapi kita coba main-main ke pasar gitu ya. Iku apa kemampuan dan keahlian mereka kita serap. Kemudian dibuat pokmas kelompok masyarakat. Nah, ada dana hibah di situ yang teman-teman bisa jadi bisa jadi pembina di situ. Dana hibah Kabupaten Banyuwangi ini miliaran. Tetapi ketika kita ini tidak nyenggek ya mboten angsal gitu loh, enggak bisa. Mboten ceblok, nole tok tawang. Ono nongko kena ditebluki, tebluk-tebluk. Ya harus dibrongkos, kemudian disenggek atau dipenek gitu loh. Nah, ini jurus-jurus yang saya lakukan di beberapa wilayah termasuk kepada kelompok-kelompok pemuda dan masyarakat, dan itu ada hasilnya.
Karena kalau di tingkat desa itu mungkin yang tidak memberatkan karena kelompok itu hanya cukup pengesahan Pokmas itu dari kepala desa dan camat saja cukup. Tetapi itu rentannya di bawah 50 juta bantuannya. Tapi ketika kita ini mau naik ke 50 juta ke atas, maka harus mendirikan sebuah lembaga. Lembaga itu syaratnya cuma dua. Syaratnya diakta notariskan, kemudian ada Kemenkumhamnya. Itu panjenengan bisa terus rutin mengajukan per 2 tahun sekali, karena tidak boleh berturut-turut tiap tahun. Nah, ini yang memang pendekatan-pendekatan ekonomi ini yang teman-teman harus mainkan gitu loh di situ. Itu juga bagian dari penyuluhan kan, bagian dari penyuluhan bagaimana agar teman-teman itu manut gitu loh. Ketika saya itu punya grup hadroh itu, Isam waktu itu kita hadroh Madura, kalau sekarang dicari ya tidak utuh lagi karena ada yang kerja di Bali, ada yang kerja di Malaysia. Karena tidak akan nunggoni hadroh selawatan tok, mosok arep ditunggu itu Pak, mangan apa kok kan gitu. Tetapi ketika mereka diberi usaha-usaha ekonomi, misalkan ternak lele, di sini potensinya apa? Kemudian potensi-potensi ada sungai, kenapa enggak pakai ikan keramba, pemeliharaan ikan keramba dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara perikanan, ini kan usaha ekonomi yang harus kita. Kalau kita bicara perikanan, maka perikanan-perikanan yang sukses itu diberi makan ini maggot. Dan maggot itu sukses untuk menyelesaikan persoalan sampah. Hanya kan kemarin ada sampah ya, NO juga sudah mulai fokus ke sampah. Sampah itu misalkan ketika kita buat pupuk kompos, orang tidak akan ada yang pakai pupuknya. Gimana gatel, pari duweni pupuk kompos rusak pari ini gitu. Itu karena masyarakat kita sudah kebiasaan tidak mau, ya sudah itu sudah konvensional, ya NPK nonton gitu. Itu karena kalau wah itu utusan tidak mau petani, tidak mau. Maka salah satu cara untuk mengatasi sampah itu misalkan pupuk maggot itu. Maggot itu kan kalau laler itu, kemudian ngendok, kemudian larvanya itu makan lahap kalau suruh makan sampah. Dan banyak ini yang sudah berhasil di Singonjuru berhasil, kemudian di Sumber Agung kemarin ada yang berhasil. Dan tidak ada sampah di situ, semua butuh. Bahkan mereka teman-teman mencari ke pasar karena dari masyarakat sudah kurang. Nah, usaha-usaha ekonomi seperti ini teman-teman bisa menjadi promotor di situ. Bisa menjadi promotor, teman-teman bisa membuat pokmas, saya buat pokmas. Dananya bisa dimintakan ke desa juga bisa, ke kecamatan dengan pagu indikatif kecamatan bisa, ke kabupaten itu ada dua. Kalau teman-teman ada yang kenal baik dengan DPR, masukkan pokir, wah itu nggak usah dikawal wis. Itu otomatis pokir DPRD itu langsung bisa. Nah, ini namanya melambung. Ketika kita ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada pemuda, tapi kita melambung, usaha ekonominya dipegang dulu. Seperti itu. Ini juga kalau kita niati, ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada pemuda, kepada bangsa ini. Jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana kita ini mencintai negara ini, bangsa ini, masyarakat tanah air ini dengan betul-betul cinta. Kalau saya seperti betul-betul cinta. Tidak bisa orang gempar-gempar, oh NKRI harga matian. Tapi ketika haknya yang bukan haknya diambil, ya sih cintanya gugur. Ketika itu yang bukan haknya diambil itu gugur. Kalau saya ibaratkan negara ini sebuah pohon, maka kita harus menjadi anggrek di sana. Kemudian anggrek itu kan nempel di situ. Nah, kemudian kita melihat bunganya indah, bisa dijual, bisa di-split, bisa diperbanyak di pohon itu. Nggak kita jadi benalu yang sama-sama nempelnya, benalu menghisap. Jadi kita tidak boleh menghisap sesuatu yang dari pohon, yang dari negara, tidak boleh. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada negara dan bangsa, bukan apa yang kita dapat dari bangsa dan negara. Maka urusan rezeki itu ono sing ngurus pangeran seperti itu. Maka inilah sebuah wawasan kebangsaan yang panjenengan banyak implementasikan nanti di lapangan, mencintai pemudanya yang sekarang narkoba sudah zona merah. Saya terenyuh ketika teman-teman pergerakan ini lembaga rehabilitasi narkoba, namanya Pak Hiksan. Itu rumah kosnya dikosongi, sekarang jadi panti rehabilitasi teman-teman narkoba.
Saya masuk ke sana ada sekitar 30 itu anak-anak. Pakaian seragam putih gitu ya. Masih ayu-ayu gitu ya, gandeng-gandeng si arek-arek, tapi dia korban narkoba. Waya sholat duhur jamaah bareng-bareng, ada yang ngurui ngaji. Wah, luar biasa itu, Pak. Luar biasa itu Pak Hiksan dan teman-teman itu. Bagaimana mereka mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kemudian saya sampaikan tadi Indonesia ini bahaya LGBT, Pak. Bahaya LGBT. LGBT itu lesbian, kemudian gay, bisek, sama transgender. Ini bagian teman-teman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini di lapangan. LGBT ini. Dan LGBT ini gak wong-wong sing ning kafe, sing ning diskotik. Santret ya akeh LGBT. Nggih napa mboten? Komunitas ya. Di mana? Nggih napa mboten? Iya. Salah satu kiai kita yang kena persoalan di Sikonjuru kan dudu wadon tok ana lanang siji santri ini. Itu yang ngaku. Artinya penyakit ini gitu. Ini penyimpangan. Penyimpangan. Maka ketika kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut itu, kaum Sodom ya, sekarang terkenal sodomi. Jadi itu kalau Allah memberikan pembelajaran hukuman, itu semua wis dihukum wis. Gak peduli sudah ada kiainya, gak sudah ada ustadznya. Maka ta'awun alal birri wa taqwa terhadap orang anak-anak seperti itu menjadi kewajiban yang sekarang ini menjadi sebuah yang sangat urgent ketika LGBT kita ini berada di zona merah. Dan itu menjadi tren. Dan karena menjadi tren, kenapa menjadi tren? Karena banyak toleransi, Pak. Sampai punya kos-kosan, atau punya pondokan, lari lanang-lanang loro mondok kos itu, ya boleh. Wong lanang pondok lanang, nggak taunya kalau itu pasangan LGBT. LGBT. Katanya Ustadz Abdul Somad kan jangan dikasih nama LGBT terlalu keren. Apa? PLT jadi. Saya PLT. PLT. Apa PLT? Penyuka lubang tai. Ngamuk kok Ustadz Abdul. Penyuka lubang tai. Kok PLT singkatan? Banyuwangi ada PLT. Jadi seperti itu. Maka kontribusi yang paling banyak kemarin berdasarkan penelitian di data yang ada di Dinas Kesehatan, HIV/AIDS itu ya di LGBT ini, khususnya yang LSL. LSL laki-laki, seks laki-laki. Ada lesbian, kemudian ini yang gay. Kenapa kok banyak? Karena mereka mainnya di tempat kotor. Mainnya di tempat kotor. Ngeri itu. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran itu niki Zubur gini. Kasarannya selit lah wis ya. Ngomong zubur orang kaki ngerti. Ketika ini ditekan, dimasuki gitu, ya ada ini spot sek di sini yang kesentuh tuh rasanya enak katanya. Ojo dicoba. Rasanya enak luar biasa. Ngalang-ngalai yang itu. Makanya semakin banyak berkembang besar. Kemudian dianggap nggak dosa karena ini laki-laki sama laki-laki. Nggak ada hubungan muhrim gitu ya. Dan ini menjadi tren loh Pak sekalian. Menjadi tren. Maka sasaran-sasaran kita sebagai penyuluh ini memang harus ada ini. Ada misalkan yang daerah Muncar sasarannya narkoba karena sana zonanya zona hitam. Kemudian yang Rogo Jambi ini banyak LGBT-nya. Coba kalau enggak percaya sampean buka G Banyuwangi. Maka itu ribuan sudah. Sekarang 4.500 loh Pak. Data yang muncul di permukaan. Belum yang di bawah. Lalu kalau Allah itu murka ya kabeh dihabisi Pak. Iya. Monggo, Pak Haji. Monggo Pak Haji. Kepala KUA Asron. Nggih. Mriki Pak Haji. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang nanti teman-teman penyuluh bisa diarahkan ke masing-masing yang tren di wilayahnya apa. Tetapi sekali lagi dasarnya teman-teman untuk mendekati itu adalah pemberdayaan ekonomi yang saya sampaikan tadi itu. Diberi contoh.
Ada contohnya misalkan, oh ning omah iso nganggo pokmas, wis nganggo lele-lele, kemudian makannya magot sampah-sampah. Harus ada contoh di situ. Contoh pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan uang. Masyarakat kita ini sekarang tidak bisa, Pak. Diberi penyuluhan yang kalau tidak ada buktinya tidak bisa. Misalkan ngomongno jeruk waktu tidak ada jeruk. Ketika sudah tanam jeruk hasilnya, oh jeruk kabeh. Saya digelek gitu. Maka masyarakat kita ini memang ATM, amati, tiru, modifikasi, dia mainkan. Bahasa saya ATM. Kembali lagi pada LGBT teman-teman, narkoba dan LGBT, saya titip ini menjadi salah satu materi untuk kenapa saya fokus ke itu? Karena ini juga bagian dari wawasan kebangsaan, bagaimana kita ini mencintai tanah air ini. Loh, kalau terkait LGBT, kita semua diam, Pak. Akan tumbuh subur itu, Pak. Contoh misalkan ketika event sepak bola dunia di Qatar, maka orang-orang yang menggunakan simbol-simbol pelangi itu simbol untuk LGBT, Pak. Jadi ada yang ban kaptennya itu pelangi disuruh lepas. Orang LGBT tidak boleh masuk Qatar. Minum-minuman keras tidak boleh. Kemudian Qatar menunjukkan uswahnya, contoh suri tauladan bagaimana menerima tamu. Maka terhitung setelah acara event dunia, sepak bola dunia, 1.000 orang yang sudah masuk Islam. Bagaimana mereka menerima tamu, supporter-supporter dikasih makan semua. Dengan akhlakul karimah, bagaimana mereka menyambut tamu. Jadi, uswah memberikan contoh, itu merupakan sebuah hal yang penting. Nah, menjadi tugas kita di situ, untuk yang zona merah narkoba, zona merah LGBT, menjadi salah satu mungkin di tahun 2023 ini, di samping nanti tahun politik, teman-teman fokus ke bersama-sama kami menjadi penyuluh-penyuluh untuk mengurangi jumlah LGBT yang sekarang datanya sudah 4.500. Kalau bahasanya Ustadz Adi Dayat kan nanti pangeran Murko kan LGBT longsor, L-nya, G-nya gempa gitu ya, B-nya banjir, T-nya tsunami. Maka kalau dosa-dosa yang lain mungkin dosa pribadi. Tapi kalau ini kita biarkan, maka dosa-dosa seperti yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran, kaum Kiai Sodom, kaumnya Nabi Lut dihabiskan seperti itu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya kita punya anak perempuan sekarang khawatir, tapi punya anak laki-laki seperti saya, 5 itu yuk khawatir bisa nggak? Pendowo limo. Khawatir juga. Kontribusi HIV/AIDS terbesar ya di LGBT, utamanya LSL tadi itu, laki-laki, seks laki-laki. Dan ini sebuah organisasi yang sangat militan sekali. LGBT ini enggak diam-diaman, tapi ada support dana dari luar gitu. Kita menghadapi itu. Dan mereka militan sekali. Makanya rata-rata ketika mereka disupport dana, kemudian pelatihan dan sebagainya oleh kelompok-kelompoknya mereka, usaha mereka keren, berhasil. Salon, wah lihat salonnya maju ya, usaha-usaha. Kemarin sampai BIC itu disindir itu, BIC itu, bencong etnokarnival itu, banyak itu. Mereka mengeluarkan uang jutaan ya, Ustaz, jutaan untuk mensupport agar mereka bisa eksis gitu di BIC itu. Kemarin kita tengarai, oh ternyata teman-teman Intel kita sudah memberikan data, banyak anak-anak bencong gitu, bahasanya bencong. Dan termasuk kita sering operasi di Bamburia itu, Bamburia. Iya, kalau soporani, mau iki Farid tak, bengi kula dari Farida Pak. Ya. Kita di Farida. Ini mlebu penataban ya. Oggo kan. Santai yang santai kan. Iya. Jadi poin-poin yang harus kita lakukan, maka ketika kita ini mengadakan penyuluhan, teman-teman harus punya strategi. Strateginya ya, sekarang ini dengan pengangguran banyak, lapangan pekerjaan sulit di mana-mana, teman-teman harus melakukan usaha pemberdayaan ekonomi di wilayah masing-masing. Dan ini menjadi sebuah keharusan teman-teman semua, karena ekonomi itu butuh sekali sekarang ini.
Kemudian terkait kerukunan umat beragama, sebenarnya kalau lintas agama itu tidak ada masalah. Malah wah, kemarin festival kebangsaan di ini guyup, kemudian insya Allah di Imlek ini guyup semua datang. Tapi yang internal beragama ini yang menjadi persoalan. Internal beragama ini juga menjadi kewajiban kita. Menjadi kewajiban kita. Kemarin kita buat tim dulu penyelesaian konflik keagamaan di Kementerian Agama. Tapi saya masih melihat perkembangannya lamban penyelesaiannya. Sehingga yang Seraten itu masih tetap belum selesai. Kemudian yang Tampo, Masjid Tampo itu yang melaporkan yang nebang salah satu organisasi itu sekarang dipanggili ke kepolisian. Kita sudah adakan pendekatan. Kemudian belum yang Cangaan, belum yang Sempu, belum yang Songgon masjid itu yang ada di Tanah Kasesa, belum yang Kabat Al-Wafi itu. Kemudian ini Darul Islam ini punya Gus Faisal Aziz, Darul Islam punya PKS yang ada di Rejosari. Itu jadi masalah. Tapi sebenarnya sudah kita sampaikan kepada Majelis Ulama dan teman-teman penyuluh harus sakjane salafi sing bener oleh itu seperti apa sih gitu. Kan seperti itu. Karena waktu saya kemarin ke Malang itu di Masjid Kota Malang itu disampaikan oleh takmirnya di Jumatan itu untuk besok pagi, untuk besok Senin itu Muhammadiyah pengajiannya. Kemudian Jumatannya juga Muhammadiyah. Kemudian untuk Selasa itu NU. Kemudian untuk Rebo Salafi. Kemudian untuk Kamis Tablek, Majelis Tablek. Artinya Salafi seperti apa? Di sini kan belum. Pokoknya Salafi kadang-kadang teman-teman ini langsung main sikat gitu loh. Ini kan sebenarnya Salafi apa yang boleh, Salafi apa yang tidak, itu kan nanti Majelis Ulama kan tidak pernah memberikan petuah ini. Tausiah terkait apa sebenarnya Salafi. Pokoknya Salafi main sikat saja teman. Kan kasihan. Ini yang Darul Islam ini yang sama Bunya ini anggota DPRD itu memberikan sekolah di situ. Tapi oleh MWC-nya dihalang-halangi katanya ini Wahabi, aliran sesat. Sempat dipanggil per telepon ke Polsek. Polseknya saya tanya siapa namanya, mereka tidak ngaku gitu. Padahal Gus Faisal menyampaikan, wis ngajar kene wong NU ngajar di sini, ajarkan jaran di sini. Tapi mereka sekarang dihembus-hembuskan kemana-mana. Ini internal ini semakin gesekannya semakin luar biasa. Ajaran-ajaran Rasulullah tentang bagaimana sikap toleransinya, akhlakul karimahnya itu tidak jalan kalau sudah seperti itu. Ini menjadi kewajiban kita teman-teman sekalian. Terakhir, biar tidak lama-lama terkait tahun 2023 tahun politik, monggo teman-teman silakan teman-teman berpolitik dengan santun dan baik. Dan teman-teman harus berpolitik. Karena politik itu orang-orang baik jangan tidak, oh politik kotor, akhirnya orang baik tidak boleh. Akhirnya politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik gitu. Sehingga keputusan dan kebijakan juga tidak baik untuk masyarakat kita. Maka teman-teman harus punya panggilan hati nurani untuk berkarya di bidang politik ini, untuk menjadi apapun. Tetapi di sana teman-teman paling tidak misalkan di PDI, tetapi di situ teman-teman menjadi sebuah penyuluh yang bersinar di situ. Bagaimana teman-teman waktunya sholat gitu kan ya. Di partai-partai lain juga seperti itu. Kemudian mengajarkan bagaimana agar tidak menyinggung satu dengan yang lain, bagaimana berpolitik yang santun, bagaimana berpolitik yang bisa disenangi oleh semua pihak. Saya kira itu teman-teman untuk terkait politik, silakan agar teman-teman mengadakan penyuluhan bagaimana agar tahun 2024 ini bisa berpolitik dengan santun dan masyarakat tidak apatis dengan politik ini sehingga golputnya tidak terlalu banyak. Dan bagaimanapun juga panjenengan harus menjadi penyuluh dan menjadi penerang di masing-masing partai ketika teman-teman masuk ke partai itu. Yang penting kegiatan demokrasi ini berjalan dengan lancar. Saya kira itu sekilas teman-teman sekalian, karena ini dialog bukan monolog. Berikutnya saya serahkan kepada Mas Guntur
Dari saya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung. Terima kasih Pak Lutfi. Sebelum saya buka dialog, saya berikan kesempatan kepada Pak Haji Amin, Kepala KUA Kecamatan Sorono untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lutfi selaku Kepala Pakes Bangpol. Habis Banpol, rekan-rekan penyuluh agama bidang FKUP ini ya, Bidang kerukunan umat beragama. kerukunan umat beragama, dan Bapak Guntur selaku penyuluh agama fungsional Kecamatan Sempu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bermuajahah di rumahnya Bapak Syekhul, yang mudah-mudahan pertemuan yang pada kesempatan pagi siang hari ini mudah-mudahan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorono menyampaikan banyak terima kasih atas kegiatan pada siang hari ini, yaitu forum dialog kerukunan umat beragama, yang alhamdulillah terima kasih hadir Bapak Lutfi pada siang hari ini untuk memberikan wawasan terkait dengan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan yang lain. Tadi sudah banyak disampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita terkait dengan kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang kami sampaikan sedikit bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lutfi, kita selaku penyuluh agama garda terdepan yang ada di kantor Kementerian Agama harus bisa memberikan wawasan terkait dengan baik itu kerukunan umat beragama, kemudian terkait dengan masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan yang lain-lain. Mari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Lutfi kita laksanakan. Dengan begitu nantinya apa yang menjadi tugas kita sebagai penyuluh agama bidang kerukunan umat beragama ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh agama, khususnya di bidang kerukunan umat beragama. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, penting terkait dengan kita selaku penyuluh, ya. Beberapa hari yang lalu ada pertemuan di kedai saya itu kaum santri, ya, mungkin ada yang ikut ini ya, atau ada yang ikut itu yang diadakan oleh Basnas kerjasama dengan Gus Alim dari Kudus kalau nggak salah. Itu dalam rangka bahwasanya kita sebagai santri, sebagai penyuluh, pertama yang harus kita kuasai ilmu adalah bagaimana caranya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini penting. Katanya Pak Lutfi tadi, orang itu sekarang kalau hanya dikasih wawasan-wawasan aja kadang-kadang tanpa ada bentuk real, gimana caranya mungkin mendapatkan ekonomi, mendapatkan nafkah dan sebagainya, ini kadang-kadang sekarang sudah mungkin merasa bosan. Ya. Tapi kalau kita lihat, kalau sudah mendapatkan mungkin bantuan langsung tunai, ya, nah ini semuanya kompak hadir, ya, sampai berdesak-desakan.
Tapi kalau sudah dikasih terkait dengan masalah kepenyuluhan, ini kadang-kadang ini yang masyarakat ini kurang respon. Untuk itu mungkin kami dari Kecamatan Serono ini, ya, Kawah Kecamatan Serono ini, monggo apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Lutfi itu bersama-sama, ya seperti apa yang disampaikan oleh Gus Ali itu, bagaimana caranya kita memberdayakan ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat. Nah, ini penting. Yang penting kita harus punya skill atau keilmuan. Kadang-kadang banyak kemarin disampaikan di pondok pesantren, karena mungkin kurang skill, ya akhirnya dikasih dana itu pun nanti bangkrut, habis. Gitu. Karena memang kita tidak menguasai ilmunya. Ya, monggo bareng-bareng, walaupun kita ini mungkin berada di kaum santri, di penyuluh, bareng-bareng bagaimana caranya kita bisa bersama-sama meningkatkan ekonomi kerakyatan kita. Alhamdulillah, bukan karena saya pamer, bukan karena saya apa, tapi dalam rangka untuk bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi, saya buka kedai di Parijata dan sekaligus saya buka Petasok. Itu dalam rangka apa? Bareng-bareng memberi contoh kepada yang lain. Monggo jangan hanya nyuluh, tapi real, monggo kita meningkatkan ekonomi. Dengan begitu, insya Allah, ya, insya Allah kita juga nanti dari sini dapat. Dengan begitu kita menyampaikan kepada masyarakat ini langsung bahwasanya kita memberi contoh kepada masyarakat. Kemudian tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan LGBT. Ini luar biasa juga, karena kalau sudah orang masuk di LGBT, ya istilahnya di komunitas, ini taruhannya nyawa, ya. Karena kalau sudah masuk di komunitas itu, informasi istilahnya orang-orang sudah masuk komunitas, itu seandainya mereka ini sudah keluar, ini biasanya hilang, nanti mati. Karena ya itu tadi, karena doktrin dia itu luar biasa. Ya. Untuk itu, mari kita yang ada di penyuluh ini bersama-sama bagaimana caranya kita ini bisa menyelesaikan terkait dengan LGBT, membantu masyarakat seperti itu. Kita ini bisa berperan di sana. Insya Allah, kalau kita benar-benar menguasai apa itu ilmu terkait dengan LGBT, ya, kemudian kemungkaran-kemungkarannya dan madorat-madoratnya kita sampaikan dengan baik, dengan pendekatan yang baik, insya Allah mereka-mereka itu nanti takut dengan berbuat seperti itu, karena memang adabnya sudah disampaikan Pak Lutfi tadi, ya adabnya seperti itu, ya, karena itu memang sudah dari zamannya Nabi sudah ada hal seperti itu sampai sekarang, ya. Sekarang sudah masuk di kota-kota, ya, kota-kota besar, ya. Kalau jangan lihat di mal-mal itu, yang penampilannya ala kayak gitu, itu sudah termasuk kebanyakan komunitas LGBT. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekali lagi saya atas nama pimpinan kantor urusan Kecamatan Serono menyampaikan banyak terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini di Kecamatan Serono. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya masyarakat Serono dan Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Serono, bahwa efektivitas dakwah itu harus diimbangi dengan pemberian sesuatu. Alhamdulillah Pak Amin, saya itu kalau di Sempu itu ada namanya dakwah memburu itu apa? Jadi saya itu kalau jalan-jalan itu selalu bawa sembako. Jadi di sepeda saya itu ada sembakonya Pak Lutfi, ada 10 paket, ada 7 paket, itu jalan. Nah orang-orang itu yang tua-tua itu kalau dikasih sembako dulu, itu dinasihati itu lebih nyambung daripada terus kita pidato ini. Nah itu setelah ternyata efektif. Ada dulu yang nggak pernah sholat, gitu. Alhamdulillah kita evaluasi sudah. Ternyata memang harus ada stimulus, bukan stimulus, tapi stimulus ini. Nah maka silakan penyuluh itu cari kemana-mana, entah bawa apa, yang penting orang diluluhkan dulu dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan
mereka seperti Ya, Rasulullah gitu ya. Oke, nah untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan kepada Pak Lutfi. Monggo saya silakan. Ada? Monggo dari Glamour. Masuk Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk tingkat di Kabupaten Banyuwangi itu kira-kira tidak membahayakannya sudah. Oke. Artinya dan di titik-titik mana yang memang Wah, iya. bisa turun untuk bisa bersama-sama. Oh, jamin loh. Caranya apa? Roh Jambi. Aman jabat. Nah, monggo lainnya, monggo Pak Jen ada lagi? Silakan, monggo Jen. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan di dalam hal ini adalah sesuatu yang sudah lama. Namanya di pesantren ya Allah. Cuma namanya aja lah. Grup care. Kita itu mengakui. Grup pribadi. Kemudian Ya. ini berita yang sangat mengejutkan. Ini adalah sudah zona Iya. merah. Zona merah. Oke. Itu tadi yang disampaikan oleh Facebook. Pak Bisri, di mana titik-titik rawan. Ini satu Dan grup. kemudian kalau kita mensosialisasikan atau kita bertemu dengan beliau itu kira-kira bahaya apa yang dilakukan dengan LGBT. Bahayanya apa saja. Kemudian tanda-tandanya orang itu kalau sudah sering melakukan LGBT itu apa? Terima kasih sebentar ini. Terima kasih. Kok lebih asik LGBT nih pertanyaan? Saya tambah ya. Oke, monggo Gus. Saya akan sedikit tambah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya terus sekali ya apa yang dibawakan Bapak Dinas Kesehatan dan para kawan memang ya dakwah itu nih perlu ada bondo ya. Ya. Kalau kita mungkin ya, kalau ada hal lain dari sumber lain untuk itu mungkin berat karena kalau sendiri dulu itu cukup juga kan ya. Karena melihat belum dipitikakan ya. Soalnya sudah P3K berani untuk paruhnya dikorbankan untuk berdakwah sebagai stimulus ya, atau sebagai perangsang. Tapi juga tidak menampilkan bahwasanya tanpa biaya pun bisa. Seperti itu mengalahkan dan lain sebagainya. Ada memang sate maupun kelompok yang butuh ekonomi dan tidak butuh ekonomi ya. Seperti kelompok masyarakat saya itu orang-orang kaya. Semuanya itu ke negeri, nggak mungkin akan saya arahkan kan memberikan sebuah wawasan ke ekonomi, tapi mereka betul-betul. Tapi ya, berarti ada memang pos-pos tertentu yang harus diberdayakan ekonominya. Terus sejak seperti ini memang penting sekali, karena Rasulullah sendiri itu ada seorang yang masuk Islam, ketika pulang itu dibawa kambing itu ambil bawa semuanya sampai kambing antara dua gunung diberikan semuanya kan. Sampai cerita kepada kaumnya sehingga semua kaumnya ikut masuk Islam. Gara-gara kambing satu lembah itu diberikan. Kita kasih Ini memang Rasulullah seperti itu. Okay. Tapi kita juga harus melihat kemampuan kita. Yang kedua saya mau tanyakan, ini masalah tahun politik ya. Pak Asluki tadi mau kita politik. Saya agak angin segar ya. Kemarin yang datang ke saya itu DPR pusat ya. Waduh iki. Golkar ya. Foto bersama dan sebagainya. Aku mesti nggak wani. Karena katanya ada lampu merah dari warning ASN. Padahal saya bukan ASN masih. Sejauh mana kita itu boleh berpolitik ya? Bagaimana langkah-langkah kita dalam politik yang nggak boleh kan langsung politik praktis ya sebagai pengurus dan sebagainya. Nah, saya tanyakan kepada untuk teman-teman ini sejauh mana berpolitik yang santun dan sebagainya, sekira tidak menjadikan mereka ini di blacklist oleh pemenang ya, atau Pak Guntur sendiri nanti kok nanti lapor Pak Guntur ini nggak UB ya kok foto sampai ya
Sampai ulo mesti pakai kalau saya postingan mesti pakai ulo dia. Kawan jangan. Bukan Pak Sulu tak. Kata posting juga saya. Hampir itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Sama. Maka Mas Lutfi ada 3 pertanyaan tadi, silakan. Nggih. Matur nuwun terkait yang zona G tadi, langsung karena ini direkam ya. Jadi datanya mana gitu. Langsung saya buka yang keluar G Rogo Jampi. 265 pengikut. Ini yang masuk ke sosmed, yang tidak masuk. Langsung di bawahnya ada G Banyuwangi Kota 367. Kemudian komunitas G Bisek Banyuwangi 382. Ini yang masuk, yang tidak masuk banyak gitu loh Pak. Ada G Genteng 41, kemudian Glenmore, G Serono 318. Ini loh Pak. Ini Pak Kepala KWG Serono. 318. Ini yang masuk ke sini loh Pak. Ternyata Serono masih cadat. Artinya ini sebuah peringatan kepada kita semua. Sinyal-sinyal ini mengharuskan kita untuk menyampaikan kepada teman-teman muda yang biasa nongkrong-nongkrong. Jadi sasaran kita bukan anak-anak remaja masjid. Terus biasa remaja masjid gak usah wis gitu loh. Iya wis api gitu loh. Yang pengajian iku tapi coba kita ke kafe, dipegang satu siapa yang kira-kira dekat dulu, kemudian adakan pembinaan gitu ya. Nggak ada bahayanya insya Allah. Karena semua itu kan ketika kita berbuat baik insya Allah ada perlindungan dari Gusti Allah. Saya kira itu. Yang penting arahkan mereka. Tetapi rata-rata mereka memang punya kekuatan ekonomi yang sudah. Hanya mungkin nanti hal-hal yang bersifat normatif, bersifat keagamaan, dosa dan sebagainya itu mungkin nanti perlu diperingatkan. Nah kemudian terkait dengan aturan-aturan politik itu yang ASN saja sebenarnya yang tidak. Tapi saya tidak tahu penyuluh seperti apa. Tapi yang jelas yang tidak diperbolehkan itu ASN yang tidak boleh melakukan politik praktis gitu ya. Kalau non ASN saya kira tidak ada aturannya itu gitu loh. Tapi ketika ada normatif terkait penyuluh ya monggo-monggo saja. Termasuk katanya Pak Guntur tadi enak ternyata bawa bantuan sepeda motor, bawa bantuan kemana-mana ya sepeda motoran. Tapi habis ini tuh banyak yang nyanyi Pak Guntur itu. Iya, caleg-caleg kan mulai begitu loh. Panjenengan harus nyalek juga toh gitu ya. Karena bahasa sekarang nyalon itu kan tidak boleh kita ini di pikiran kita kudu ono duit, tidak boleh. Karena hal-hal yang salah itu tidak boleh dilakukan, menyuap, membeli suara dan sebagainya. Itu politik santun ya pasang aja udah gambar di mana-mana gitu. Bismillah ono sing milih yo njaluk ning pangeran toh. Ono sing milih alhamdulillah. Lho sapa ngerti Allah merubah ketika melihat merubah hati orang yang ikut. Wah, ini langsung kali kan gitu ya. Dijajal. Gak usah tongket, setong seket atau tongtus gitu. Setong 100 enggak usah. Itu hal-hal yang maka ketika itu dilakukan saya pernah lha iku mbok lakoni kata kiai saya, lha ono apa-apa pangeran gak arep nulungi gitu. Makanya itu saya terapkan ketika saya menjadi pejabat, saya tidak pernah minta jabatan di mana-mana, tidak pernah belas omane tuku, gak tahu. Beli jabatan, tidak pernah saya tidak pernah berkomunikasi khusus. Kadang-kadang saya itu berdoa untuk minta jabatan itu malu gitu loh. Kata guru saya, mboknya langsung aja lo swarga, nyeluk jabatan, ya itu malu gitu loh. Maka ketika itu dilakukan, ketika ada persoalan apa-apa, Allah akan membantu menyelesaikan persoalan itu. Alhamdulillah yang Bumi Sari, Pakel dan sebagainya, ada 2 desa yang sudah melakukan MOU selesai. Ada pitulungi Gusti Allah gitu. PSI, iya Mbak ya, Muslimat ya selesai. 5 desa kemarin dikukun, yang berapa tahun yang lalu tidak pernah selesai. Tapi kita selalu berdoa agar Allah memudahkan upaya-upaya dan ikhtiar kita di lapangan. Dan itu semuanya memang murni untuk kepentingan masyarakat, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Sama ketika teman-teman berpolitik menggunakan cara-cara seperti itu, jatuhnya itu nanti tidak baik setelah sampean keluar dari DPRD gitu. Jatuhnya tidak baik karena cara-cara yang dilakukan itu tidak baik. Jadi amar ma'ruf itu harus dilakukan bil ma'ruf, nahi mungkar juga harus bil ma'ruf gitu loh. Seperti itu. Kalau itu dilanggar maka jatuhnya tidak baik. Walat gitu loh.
Goalah. Kan nggih. Jadi itu bagaimana teman-teman nanti berpolitik terkait dengan penyuluh mau berpolitik, saya tidak paham aturannya seperti apa Pak Guntur yang paham itu. Kalau ASN memang tidak boleh politik praktis. Saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin. Ada lagi, silakan. Nonton? Tanda-tanda Oh iya. Masya Allah Ustadz, ini kepingin rotok mendalami tanda-tandanya ini ya. mulai tertarik ya. Iya, artinya memang adik-adik kita yang sudah masuk LGBT itu punya ciri-ciri khusus gitu ya. Dan itu biasanya ini lek ana wong lanang wedok pacaran itu cemburunya, tapi lek dia cemburunya luar biasa. Tapi sebenarnya yang bisa dilihat itu dari postur tubuh. Anaknya bersiat gitu, bersolek. Lah masuk laki-laki ya dia wedaan itu, bersolek, membersihkan itu semuanya itu bersih, ambune wangi gitu ya. Iku. Ya, itu ciri-cirinya seperti itu. Ini ana penjual sering maca iku. Ya. Kemudian kalau yang masuk ke transgender dia bencong ya dari perilakunya, Ustaz. Dari perilakunya misalkan wis melakukannya rotok megak-menggok, lek gak gelem nyontok lek lanang tapi nyeduk gitu. Paling ngeplak karo sedikit melambai gitu loh. Dan biasanya anak seperti itu perfect banget gitu. Baik dari cara berpakaian, kemudian dia ikut misalkan kalau G itu ikut gym itu supaya badannya bagus gitu loh. Ya. Dan itu karena untuk promo mereka gitu. Di medsos untuk promo mereka. Kadang-kadang mereka buka dada, buka hanya tunjukkan kok ono sing om-om apa yang memang bisek itu. Dan bisek itu punya istri, punya anak loh, Pak. Ada teman saya pejabat punya istri, punya anak, tapi dia suka sama laki-laki. Tetap dia itu ya double gardan ya. Kanan oke, kiri oke. Kan enggak nanti bocor loh. Iya. Ya Allah, pikirku ya apa ya? Kok kurang enak piye ngono ya pangeran ciptaan. Iya, itu berat. seperti itu, Ustaz. Memang yang harus kita antisipasi. Artinya mereka bersikap di luar umum anak yang biasa gitu loh. Ada kok iki rada nyeleneh dari apanya gitu. Seperti itu. Kadang-kadang lek dipocok kalau gay itu lek dipacokno ning wedok atau arep dibakal ngamuk, Ustaz. Dia enggak mau karena dia sukanya laki-laki, gay murni. Laki-laki sama laki-laki, lesbian perempuan sama perempuan. Dan ini di medsos wis gak ono isin-isinan, Pak. Nggak izin mereka itu tampil di TikTok, tampil waktu karo ambung-ambungan ngono. Lanang karo lanang yo ambung-ambungan.